era digital, informasi tersebar luas dan tidak selalu akurat, sehingga masyarakat sering mendapatkan informasi yang belum terverifikasi. Media sosial menjadi kanal utama untuk penyebaran informasi, baik itu positif maupun negatif. Melalui video kali ini, kami akan menggali pandangan dari berbagai profesi pelayanan publik mengenai tantangan tersebut. Wawasan kebangsaan dan upaya bela negara non-militer dapat dilaksanakan melalui integritas, profesionalisme, dan komunikasi yang transparan. Bagi saya, wawasan kebangsaan dalam profesi dokter mempunyai arti bahwa setiap pelayanan kesehatan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada aspek medis saja, tapi juga dilandasi oleh rasa tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dokter sendiri memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan kesehatan yang adil, humanis, dan tanpa diskriminasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan. Wawasan kebangsaan bagi saya sendiri adalah kesadaran bahwa profesi yang saya jalani bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah ataupun penghasilan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian saya kepada bangsa dan negara dengan menjunjung nilai persatuan, keadilan, dan yang paling utama untuk kepentingan masyarakat. Wawasan kebangsaan jika dilihat dari kacamata profesi sebagai guru merupakan rasa cinta kepada tanah air, pengabdian kepada tanah air, kemudian juga posisi saya sebagai guru bahwa menunjukkan wawasan kebangsaan itu saya menjadi seorang guru harus menjadi suri tauladan, tidak hanya dalam segi materi, nilai moral, tapi juga pada nilai-nilai kebangsaan yang berlaku di Indonesia. Kami di sektor kesehatan, bela negara adalah tentang pengabdian dan menjadi benteng pertahanan terakhir bagi ketahanan nasional melalui kesehatan masyarakat. Implementasinya dalam praktik sehari-hari seperti menunjukkan cinta tanah air dengan memahami konteks sosial budaya pasien di wilayah kerja kita, lalu bersikap profesionalisme tanpa diskriminasi, mewajibkan kita tidak membeda-bedakan pelayanan pada siapapun tanpa memandang suku, agama, dan status sosial, lalu menjalankan etika medis yang berkeadilan, serta siap ditugaskan saat terjadi wabah atau bencana alam seperti saat pandemi kemarin. Juga menjadi contoh atau role model pola hidup sehat bagi masyarakat. Bela negara tidak selalu identik dengan angkat senjata, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kerja profesional, jujur, transparan, dan mampu memberikan pengabdian atau pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Bela negara dalam tugas sehari-hari tentunya kita memiliki kewajiban dan kesadaran untuk menjalankan pekerjaan kita sebagaimana peran dan status sosial yang kita sandang. Apalagi kita sebagai ASN, tentunya tindak tanduk kita mencerminkan bagaimana sikap negara dalam melayani masyarakat. Sebagai seorang dokter dan juga seorang ASN, saya melihat bahwa di era digital saat ini kepercayaan publik terhadap profesi pelayanan publik, termasuk profesi saya, menghadapi tantangan yang cukup besar. Informasi yang beredar sangat cepat melalui media sosial dan platform digital, sehingga masyarakat mudah terpapar berbagai opini dan informasi kesehatan yang tentu belum tentu akurat. Kondisi ini kadang menimbulkan kesalahpahaman dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis. Namun demikian, saya menilai hal ini tidak sepenuhnya menunjukkan penurunan kepercayaan di masyarakat, melainkan perubahan pola hubungan antara dokter dan masyarakat. Ya, penurunan kepercayaan publik pasti akan selalu ada ya, terutama karena banyak sekali informasi negatif yang bersebaran di media sosial dengan sangat pesat ya. Kemudian meskipun informasi tersebut tidak mencerminkan dengan kondisi yang sebenarnya, dan yang paling parahnya lagi masyarakat langsung mencerna untuk berita misinformasi ataupun hoax tersebut.
Sebetulnya jika profesi dikaitkan dengan era digital, kemudian terhadap kepercayaan masyarakat terhadap guru, mungkin lebih ke media sosial gitu ya Ibu. Saya pikir media sosial saat ini mungkin point of view-nya cukup banyak, bisa dari sebagai siswa, sebagai orang tua, ataupun sesama profesi guru, bisa juga dari masyarakat. Justru mungkin dari profesi sebagai guru dengan adanya era digital ataupun media sosial sekarang bisa lebih transparan bagaimana cara guru mengajar, bagaimana sikap sehari-hari sebagai siswa. Penyebab penurunan kepercayaan dari masyarakat, mungkin saat ini masyarakat itu lebih kritis dan juga menuntut transparansi serta komunikasi yang jelas. Lalu juga ada berbagai macam oknum yang disorot di media sosial, hanya yang negatifnya saja, sedangkan yang positif kurang begitu disorot oleh media sosial. Sehingga ini adalah kesempatan bagi kita sebagai dokter atau sebagai ASN dan juga pelayan publik untuk memanfaatkan teknologi digital secara etis dan bertanggung jawab serta menunjukkan hasil kerja kita yang positif. Ya, faktor utamanya mungkin karena kurangnya transparansi, kemudian adanya oknum yang melanggar etika, serta kesalahpahaman masyarakat akibat informasi yang tidak terverifikasi di media sosial dan masyarakat terlalu cepat mencerna informasi yang beredar, tidak mencari tahu dulu sumber aslinya, sumber validnya dari mana. Harusnya sih masyarakat lebih cerdas untuk mencari sumber informasi yang valid. Yang saya rasakan mungkin faktor pendorongnya salah satunya adalah media sosial, kemudian kebebasan berpendapat yang terlalu kebablasan di era digitalisasi. Oleh sebab itu banyak narasi-narasi publik yang seakan-akan mendorong bahwa kinerja kami dianggap kurang maksimal, mungkin seperti itu. Kepercayaan masyarakat bagi kita pelayan publik atau sebagai seorang dokter, kepercayaannya itu adalah komoditas yang sangat mahal. Untuk itu kita harus menjaganya dengan menyeimbangkan 3 pilar utama. Yang pertama, kompetensi, komunikasi, dan karakter. Di mana kita harus selalu mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang dokter dan juga kita harus mengembangkan komunikasi kita yang empati, juga membentuk karakter yang kuat sebagai dokter ASN yang dipercaya oleh publik serta integritas yang tinggi dan transparansi. Peran utamanya adalah dengan cara meningkatkan integritas, memberikan pelayanan ataupun meningkatkan pelayanan publik yang baik, bekerja dengan baik, tanggung jawab, komunikasi yang baik, bekerja dengan transparan, serta mampu beradaptasi dengan teknologi digital secara positif. Itu sih menurut saya. Mungkin bisa saya lakukan adalah menanamkan rasa cinta tanah air kepada siswa, menjadi suri tauladan yang baik terhadap siswa, sehingga apapun ilmu yang kami berikan bisa siswa tangkap dengan baik, bisa siswa aplikasikan dengan baik, sehingga pada kedepannya ilmu yang telah didapat oleh siswa bisa membangun bangsa dan negara. Berdasarkan hasil wawancara, kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam keberhasilan pelayanan publik. Maka dari itu, setiap aparatur harus menyadari bahwa kepercayaan ini menjadi tolok ukur keberhasilan mereka dalam melayani masyarakat. Setiap profesi pelayanan publik, mulai dari administrasi, kesehatan hingga pendidikan, menghadapi tantangan yang sama, yaitu arus informasi digital yang bergerak cepat dan tidak selalu akurat. Hoax dan persepsi negatif dapat dengan mudah mempengaruhi citra institusi jika tidak ditangani dengan tepat. Untuk itu, diperlukan pelayanan yang profesional dan responsif, serta penguatan integritas aparatur di setiap instansi. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari bela negara non militer yang menjaga citra instansi sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan kepercayaan publik sebagai modal penting pembangunan daerah dan bangsa.
Dengan demikian, menjaga kepercayaan publik juga menjadi wujud nyata penerapan wawasan kebangsaan. Melalui pelayanan profesional dan integritas tinggi, aparatur negara menegakkan nilai persatuan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat sebagai bagian dari bela negara.